Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Dan pemirsa, tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Ya pemirsa, sudah ada foto-foto juga nama-nama dari calon menteri di sebelah saya ini. Pemirsa, Anda bisa melihat di mana kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo. Yang pertama adalah Saifullah Yusuf. Ini adalah politisi dari PKB pemirsa yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kemudian yang kedua adalah Nusron Wahid, yang merupakan seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Dan yang ketiga pemirsa, ada Marwarar Sirait ya, atau yang biasa dipanggil dengan Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDIP tahun 1999. Dan kemudian ada Wihaji, mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji maksud kami juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Kita akan menuju ke nama-nama berikutnya. Ya pemirsa, yang kelima adalah Abdul Qadir Karding yang merupakan politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Perlindungan Kerja Migran. Di hadapan awak media kemarin, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian ada Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat, di mana ini Teguh Rifki Harsha mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo pemirsa. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama Prabowo terkait kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi. Dan kemudian ada Yandri Susanto maksud kami. Waketum PAN juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya akan menempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa. Dan yang ke-8 ini tak kalah mencuri perhatiannya, ialah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra. Fadli mengumumkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Kita ke nama-nama berikutnya pemirsa. Di mana berikutnya ada Prasetyo Hadi, di mana politikus Gerindra ini mengaku siap untuk membantu Prabowo dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depan. Begitupun Natalius Pigai, aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari pemirsa. Kemudian juga ada pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana yang juga hadir di kediaman Prabowo. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis terutama dalam sektor agribisnis dan juga energi. Dan kemudian ada sosok yang sudah kita kenal, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Menteri ATR BPN saat ini yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat yang juga terlihat hadir di Kertanegara yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Masih ada sejumlah nama pemirsa. Berikutnya ada Arifatul Khoiri Fauzi yang ini merupakan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, di mana ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan kemudian ada Yasierli, seorang akademisi yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan kemudian ada Satrio Sumantri, di mana ini adalah ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademisi Ilmu Pengetahuan IP 2018 hingga 2023. Dan berikutnya ada Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang juga kembali hadir di Kertanegara. Mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Kita ke nama berikutnya yang juga ini sudah tidak asing
di mata Anda pemirsa, yaitu Yusril Iza Mahendra yang merupakan seorang pakar hukum tata di mana ini juga sekaligus politisi partai PBB, di mana Yusril akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan juga HAM. Sama seperti Yusril yang sudah tidak asing, yaitu Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Golkar yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, juga hadir kemarin di Kertanegara di kediaman Prabowo. Dan berikutnya ada Abdul Mukti yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dan tentunya ada Raja Juli Antoni yang kemarin sore hari juga terlihat datang dengan pakaian batik yang saat ini menjabat sebagai Wamen ATR BPN. Berikutnya ada Agus Gumiwang pemirsa, kemarin juga terlihat di Kertanegara di kediaman Prabowo, di mana ini merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang juga tidak asing yaitu Zulkifli Hasan yang hadir dengan batik berwarna biru kemarin, di mana Zulkifli dikenal sebagai politisi PAN sekaligus Menteri Perindustrian pada era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ada juga Caimin atau Muhaimin Iskandar yang kemarin juga terlihat datang ke Kertanegara yang merupakan kediaman Prabowo. Di mana ini merupakan Ketua Umum PKB yang mana ia dikenal sebagai aktivis, anggota dewan hingga menjadi menteri. Dan berikutnya ada Iftitah Sulaiman yang merupakan pengusaha serta veteran TNI AD yang saat ini aktif di Partai Demokrat pemirsa. Masih ada beberapa nama juga pemirsa. Kemudian ada Pratikno yang merupakan Mensesnek, di mana ini kemarin juga terlihat hadir. Kemudian juga ada Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri KKP di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin juga kembali hadir kemarin terlihat. Dan kemarin juga terlihat ada Maman Abdurrahman, politikus Golkar yang mana ini kemarin datang menemui Prabowo, presiden terpilih, yang mana ini digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Berikutnya ada sosok Ripka Haluk, yang mana ini merupakan PJ Gubernur Papua Tengah yang juga dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi gubernur di Papua. Dan kita ke nama-nama berikutnya. Ada Sugiono, yang mana ini politikus dari Partai Gerindra. Pria kelahiran Takengon, maksud kami Aceh ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian juga ada Budi Santoso, Ketua DPRD Bantaeng periode 2024 hingga 2029. Berikutnya di sebelah sini ada Dudi Purwagandi yang mana ini merupakan pengusaha yang saat ini menjabat sebagai komisaris PLN. Dan kemudian ada politikus Gerindra lainnya yaitu Rahmat Pambudi yang dipanggil ke Kertanegara. Rahmat Pambudi juga dikenal sebagai akademisi pemirsa. Salah satu sosok Gerindra yang sudah tidak asing ialah Sufmi Dasko, di mana Ketua Harian Partai Gerindra ini juga kemarin terlihat hadir berdiskusi dan menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara. Dan juga tentunya ada sosok Menteri BUMN yaitu Erick Thohir yang mana ini juga kemarin terlihat datang di Kertanegara. Tentunya Erick Thohir ini selain Menteri BUMN juga merupakan Ketua Umum dari PSSI. Bicara soal olahraga, PSSI juga ada Menpora era Jokowi dan juga era Ma'ruf Amin, Dito Aryo Tejo yang kembali hadir di kediaman Prabowo. Kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang merupakan Menteri Kesehatan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Kita ke nama-nama berikutnya. Ada Erlangga Hartarto yang merupakan Menko Perekonomian yang kemarin juga sudah hadir. Dan juga yang menarik banyak perhatian juga ini ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang terlihat hadir menyapa awak-awak media. Dan memang Sri Mulyani digadang-gadang akan kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian yang tidak kalah mencuri perhatiannya adalah ketika hari sudah mulai gelap, datanglah sosok Veronica Tan yang merupakan mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ini masuk dalam calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kira-kira menjadi apa Veronica Tan ini? Namun kita masih menunggu nanti di mana Veronica Tan ini akan ditempatkan.
Kemudian juga ada Nasruddin Umar yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal yang kemarin ini juga hadir di kediaman Prabowo untuk berdiskusi membawa Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya. Nama berikutnya adalah Supratman Andi Aktas yang merupakan Menkumham. Kemudian juga ada Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang juga hadir. Dan tentunya ada Doni Hermawan yang merupakan Sekjen Kemenhan yang hadir menemui Prabowo kemarin. Kemudian ada nama berikutnya pemirsa. Ya, berikutnya ada Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Muhammad Herindra yang juga telah menerima tugas untuk membantu Kabinet Prabowo Gibran. Dan tentunya ada sosok wanita lainnya yang juga hadir di kediaman Prabowo Subianto, yaitu Mutia Hafidz yang merupakan politisi Golkar. Namanya melambung setelah sempat disandra oleh Mujahidin Irak saat bertugas menjadi jurnalis. Meski demikian, nama-nama tadi masih digadang-gadang untuk posnya di mana kami masih akan terus menunggu bagaimana statement Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menempatkan mereka nantinya di dalam kabinet pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Maruf Amin ini masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Prabowo Subianto. Lima belas menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, terima kasih banyak Bayu tadi penjelasannya. Memang banyak sekali ternyata ya nama-nama atau wajah baru yang masuk dalam kandidat menjadi calon menteri untuk pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, tentunya masih ada sejumlah nama juga yang mungkin nantinya akan kembali berdiskusi dengan Prabowo nanti ke depannya ya. Ya, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini telah menerima sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung sebagai menteri di kabinet pemerintahannya, Jasmine. Ya, betul. Prabowo mengatakan semuanya menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah
kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Pratikno mengaku mendapat pesan untuk menjaga soliditas kabinet pemerintahan. Bapak Presiden terpilih menyampaikan ke saya, ya, meminta saya untuk membantu beliau bergabung di kabinet. Beliau menggarisbawahi pentingnya soliditas di kabinet, kerjasama, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya target-target dari pemerintah Presiden Prabowo. Pemirsa, politisi Partai Gerindra Fadly Zon dipanggil ke Rumah Kertanegara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isinya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Oke. Jadi ya kita lihat nanti. Jadi apa yang ditekankan cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Pemirsa, Yusril Iza Mahendra mengaku mendapat penugasan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto pada masa pemerintahan mendatang. Yusril diduga akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan HAM. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah. Seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK tentu tidak, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar. Pemanggilan sejumlah tokoh oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga saat ini. Politisi Marwarar Sirait adalah nama berikutnya yang datang ke Kertanegara. Ya, pesannya harus kerja keras. Sekali tuh saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali, dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Bekerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah. Ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami
Ya, semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya, Bang? Ya, Udah ada dress code ya, Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya. Pemirsa, tokoh NU juga menjadi kalangan yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Hoiri mengaku datang memenuhi panggilan bekerja sama membangun bangsa. Ya, cuma silaturahmi aja dengan Bapak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Nanti Ibu maju biar lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih Ibu, makasih teman-teman ya, Bu. wartawan. Kementerian Perdagangan maksud kami pemirsa, melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjenpen mendatangkan kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim. Penandatanganan nota kesepahaman MOU dilakukan pada acara Trade Connect Summit di Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Dalam prosesi penandatanganan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Muhammad Suaib Sulaiman mewakili Kemendak dan Direktur Keuangan Treasury and Global Services Edi Masrianto mewakili Bank Jatim. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan bersama Bank Jatim untuk memperkuat UKM berorientasi ekspor melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar ekspor. Suatu sinergitas ya antara Kementerian Perdagangan dan BPD Bank Jatim, di mana tujuan ini merupakan suatu momen yang sangat bagus ya dalam rangka meningkatkan pelaku-pelaku UKM untuk berdaya saing lebih tinggi, karena di mana support dari Bank Jatim ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini bagian penting kenapa? Karena Jawa Timur itu punya potensi UMKM dan potensi sumber daya alam yang memang bisa menopang untuk ekspor. Yang paling persoalan adalah UMKM itu perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses, belajar untuk bertransaksi internasional, dan juga perlu pengalaman. Kami sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan UMKM yang punya nilai untuk melakukan transaksi ekspor. Nah, kita melakukan klinik coaching, mentoring pada mereka sedari yang awal sampai dia bisa berangkat menjadi mengekspor barang. Trade Connect Summit merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan para perwakilan perdagangan yang turut membawa pembeli internasional yaitu dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah aduan terkait netralitas mulai bermunculan. Aparatur sipil negara atau ASN diminta untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak pada calon tertentu. Jelang kampanye Pilkada Serentak 2024, pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Bukan hanya itu, ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN serta ikut menjaga stabilitas masyarakat dalam Pilkada serentak 2024. ASN yang tidak netral atau memihak pada setiap calon kepala daerah akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Tidak boleh menunjukkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak terfasilitasi, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi semuanya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.